yang selalu mengharapkan sebuah belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Maka hari ini firman Tuhan boleh kita terima yang terambil dari kitab Ibrani 11 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Firman Tuhan ini sudah begitu sering kita dengarkan, tapi firman Tuhan ini selalu baru dan baru sampai selama-lamanya. Kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan 6, kita boleh sama-sama membaca firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Kalau sudah ditemukan katakan amin. 1, 2, 3. Karena iman Henok terangkat, kalau ia tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi karena iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi hikmat kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. puji Tuhan. Haleluya. Yang menjadi judul firman Tuhan adalah hidup yang menenangkan hati Allah. Tujuan orang percaya itu bukan sekedar melayani Tuhan, tetapi menenangkan hati Tuhan. Menjadi satu pertanyaan hari ini, apakah hati saya sudah menenangkan hati Tuhan? Pelayanan boleh berjalan, melayani Tuhan boleh berjalan, membawa sebuah tanggung jawab di dalam sebuah organisasi gereja boleh berjalan, tetapi belum tentu itu semua bisa dipastikan menenangkan hati Tuhan. Lucifer adalah seorang malaikat yang sangat dibanggakan oleh Tuhan. Pemimpin pujian yang luar biasa. Ketika Lucifer mendengarkan satu pujian, maka setiap hati malaikat akan terbuka. Tetapi pada akhirnya, apakah itu melayani Tuhan? Iya. Tetapi kenapa Allah akan membuang Lucifer? Bukankah dia melayani Tuhan? Karena Lucifer adalah sombong, ingin sama dengan Tuhan, membuat sebuah gebrakan. Terbukti Lucifer membawa sepertiga malaikat dari surga turun ke dalam dunia ini. Yang tinggal melayani Tuhan hanya 2/3. Artinya Lucifer sangat berpengaruh. Tetapi Allah tidak menukainya. Dia melakukan pelayanan itu, dia melayani Tuhan itu bukan menenangkan hati Allah, tetapi mendukakan hati Allah. Tapi firman Tuhan hari ini kita berbicara kepada sosok seorang yang bernama Henok. Ditinjau dari segi keadaan, Henok ini boleh dikatakan adalah orang yang biasa saja.
bukan seorang pembelah laut seperti Musa, bukan seorang yang pintar berperang seperti Daud, bukan seperti Paulus yang mampu menuliskan kitab suci. Tetapi kenapa Allah begitu terkesima dan terkesan melihat Henokh? Bukankah dia seorang yang tidak diperhitungkan dalam sebuah hal pada zaman itu? Walaupun pada zaman itu bahwa orang-orang yang hidup di sana sudah menuju kepada era Nuh, yaitu bahwa kehidupan manusia pada saat itu sudah dipenuhi oleh dosa yang merajalela. Tetapi Henokh satu hal, yaitu pergaulannya dengan Tuhan. Dia selalu menenangkan hati Tuhan, walaupun di sekitar dia, walaupun pada zamannya dia banyak hal-hal manusia itu melakukan hidup di dalam dosa, tetapi dia tetap berjalan lurus dan tidak mau kompromi dengan dosa. Satu tujuan dia, bahwa hati dia menenangkan hati Tuhan, sehingga dia diangkat oleh Tuhan tanpa melalui kematian jasmani, sehingga dia senantiasa tidak ada yang melihat, dan Henokh berangkat ke surga dalam usia 365 tahun. Di zaman dialah umur dia mungkin paling sedikit, karena orang-orang, baik itu orang tuanya, baik itu hal-hal yang akan datang, berumur di atas 300, ada 600, ada 900 tahun di sana. Tapi umur tidak menjadi sebuah kepastian untuk dia membawa ke dalam kerajaan surga. Maka saat ini saudara-saudaraku, apa rahasia untuk menenangkan hati Tuhan? Yang pertama adalah iman yang hidup. Henokh tidak sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi dia bergaul dengan Tuhan, membangun sebuah relasi dengan Tuhan, membangun sebuah kesetiaan dengan Tuhan, membangun sebuah ketaatan dengan Tuhan. Walaupun di sekelilingnya banyak hal-hal yang mau mencoba untuk merusak dia, tetapi pandangan dia tetap untuk bersama dengan Tuhan. Kita orang yang percaya tak boleh meniru iman yang dimiliki oleh Henokh. Iman itu tidak mati. Iman itu harus hidup, bergerak. Bukan hanya menjadi iman yang hanya percaya saja. Perempuan yang mengalami pendarahan itu tidak menjadi iman yang mati, tetapi iman yang hidup, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi perempuan itu menghidupkan imannya. Dia berusaha mencari, ketika dia mendengar kehadiran Yesus di kota itu, dia berusaha, walaupun dia sakit dan dia mempunyai sebuah prinsip hidup bahwa dia akan menjamah jubah Yesus. Artinya ada sebuah gerakan dari hati yang paling dalam untuk dirinya menjadi disembuhkan oleh Tuhan. Karena iman itu adalah sebuah hal untuk membawa kita keluar dari sebuah hal-hal yang terpuruk.
Ketika saya mengalami penyakit demi penyakit 1 tahun ini boleh saya rasakan. Sampai 2 minggu ini saya tidak bekerja. Saya mungkin, apakah ini menjadi sebuah hukuman yang Tuhan saya percaya. Tetapi kadang iman itu kita hidupkan bukan pada saat keadaan kita senang, bukan keadaan saat kita boleh damai-damai atau aman-aman saja. Tetapi kadang ketika kita masuk di dalam titik terakhir itu, disitulah iman itu hidup dan berbicara dan membangun sebuah relasi dengan Tuhan dan menuntut sebuah kesetiaan dan ketaatan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga Henok mengalami sebuah dan berkesan di hadapan Tuhan. Nah, kita orang-orang yang percaya bahwa iman kita itu harus menjadi iman yang hidup. Puji Tuhan. Iman yang bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, coba kita buka di dalam Amos 3 ayat yang ketiga, bisa ditutup. Kita sama-sama membaca di dalam Amos 3 ayat 3. Kita boleh membaca 1, 2, 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jika seseorang itu, kalau mereka tidak berjanji, mereka tidak akan bisa berjalan bersama-sama. Ketika kita berpacaran, kalau kau sama dapat baju pandai, membangun sebuah hubungan, bergaul bisa mengutarakan isi hati kita bersama. Tak mungkin kita berjanji dengan seorang dia. Nah, artinya Henok dia tidak hanya percaya kepada Allah, tetapi berjalan bersama Allah, bersama-sama dengan Tuhan. Tidak seorang diri. Jadi iman itu harus kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Hubungan, pergaulan yang spesial, yang senantiasa mungkin tidak akan bisa dilakukan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh orang lain, tetapi diri kita menjadi sebuah diri yang mau bergaul dengan relasi kita dengan Tuhan. Satu tujuan kita mengutarakan seluruh isi hati kita. Ada mungkin itu sebuah pergaulan, ada itu sebuah hal-hal kerinduan di tengah-tengah pribadi kita. Ada mungkin itu sebuah kesehatan terjadi bagi hidup kita. Ada mungkin itu sebuah hal-hal yang di luar oleh pemikiran kita. Mari kita senantiasa bergaul dengan Tuhan. Bagaimana seorang yang makhluk itu, dia menangis, mencucurkan air mata, dia hanya berbisik-bisik saja, mengutarakan hidupnya, imannya kepada Tuhan, tanpa ada yang dia rugikan. Dan Allah menjawab di dalam sebuah pertemuan yang luar biasa oleh isi hatinya, oleh imannya yang hidup, kehidupannya dia menjadi kehidupan di luar dari pemikiran manusia. Kemandulan yang selama ini terjadi bagi dia mampu melahirkan, karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Puji Tuhan. Pada hari ini kita gereja Pentakosta Indonesia Kampung Baru Sukabumi, kita tidak hanya percaya, tapi mari kita membuat sebuah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Mungkin itu kau tidak bisa berdoa dengan
Tetapi ketika engkau seperti firman Tuhan yang hari Jumat, dia akan mendidikkan hidupnya ke dinding itu, sehingga dia memperoleh kesembuhan. Ada mungkin dia hanya air mata saja yang berbisik di sana. Ada mungkin dia kata-kata yang keluar dari hidup Hizkia saja, yang mana dia telah divonis akan mengalami sebuah kematian. Tetapi karena dengan hati yang tulus, iman yang kuat, iman yang hidup, dia memperoleh sebuah jawaban daripada Tuhan. Dia disembuhkan oleh Tuhan dan umur dia ditambahkan 15 tahun. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan mau kita kadang bergerak. Ketika iman kita itu diperhadapkan dengan jangan menyerah. Ada mungkin Tuhan memanggil kita dengan cara Tuhan tersendiri, membuat kamu mungkin mengambil sebuah sikap dengan iman yang hidup itu untuk engkau utarakan kepada Tuhan. Walaupun kadang engkau tidak sanggup menerima sebuah hal-hal atau di luar dari pemikiranmu, tetapi karena kita percaya bahwa iman yang kita miliki menjadi iman yang hidup, yang senantiasa mampu mengubah segala sesuatu di luar dari kehidupan kita. Maka hari ini ada kalanya kita tak satu pun di dalam kita telah terpanggil oleh Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh dan tidak pernah menyerah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan selanjutnya adalah yang kedua, hidup menenangkan hati Allah adalah hidup di dalam kita mengalami atau membentuk sebuah perspektif hidup konsekuen, tidak berubah, tetap berjalan bersama Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan untuk tetap berjalan di dalam iman yang teguh menuju kepada satu tujuan, bahwa hidup yang kau hidupin ini bukan hidupku lagi. Begitu enak. Iman yang kita miliki punya sebuah konsekuen dan tidak pernah berubah apapun yang terjadi. Ketika saya lemah, ketika saya jatuh mungkin secara kehidupan akan dunia ini, tetapi aku tetap memandang Yesus lewat iman yang tetap, bahwa aku akan berseru dan hidup bersama dengan Tuhan. Banyak orang gagal di dalam mengikut Tuhan. Ada banyak orang karena enak-enak saja kehidupannya, karena mungkin ada hal-hal yang tidak pernah terjadi bagi hidupnya, sehingga banyak orang meninggalkan Tuhan. Tapi saya percaya bagi kita yang hadir hari ini adalah orang-orang yang tetap dan tidak pernah berubah, karena sekali Yesus, selamanya Yesus. Puji Tuhan. Walaupun kadang mungkin hari ini keadaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, tidak sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, tidak sesuai dengan apa yang telah engkau planning-kan, tetapi hari ini Tuhan mau menguji sebuah konsistensimu dari hidupmu tentang Yesus, bagaimana kau sebenarnya mengikut Tuhan. Maka apapun hari ini kita mau tetap setia untuk mau melayani Tuhan, dan tidak pernah berubah, dan tidak pernah dengan iman yang musiman, tetapi iman yang selalu mengharapkan sebuah kepastian bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Puji Tuhan. Dan yang ketiga, satu lagi, di dalam menenangkan hati Tuhan adalah mencari dengan sungguh-sungguh atau tulus.
Kita baca di dalam ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama membaca firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang sebab dan siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi kepada orang-orang yang puji Tuhan. Menenangkan hati Allah itu perlu ada ketulusan. Tulus, tidak neko-neko, pencarian yang tulus. Tuhan itu hidup. Ada kadang Tuhan itu harus kita cari dengan tujuan. Sekalipun kita sudah percaya, tetapi firman Tuhan berkata, jadi orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan memperoleh upah. Upah kita bukan hanya tentang kehidupan dunia, bukan hanya tentang bagaimana Allah memberkati kita, bukan hanya tentang jabatan yang kita miliki, bukan hanya tentang uang yang berlimpah, tetapi satu hal yang tidak akan diperoleh oleh orang lain, satu hal yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Puji Tuhan. Ini tidak bisa dicari oleh semua orang. Kalau harta bisa kita cari, tapi belum tentu apa itu kehidupan yang kekal. Tidak. Jadi sekali kita sudah memalingkan diri kita untuk bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Tuhan, tetaplah kita hadir di sana. Walaupun apa yang terjadi, walaupun apa yang menimpa setiap kehidupan kita, biarkanlah Allah yang berperkara di dalam setiap kehidupan kita. Kita hanya melakukan saja. Urusan itu semua adalah urusan Tuhan. Jikalau Tuhan sudah berkata, engkau sembuh, pasti sembuh. Puji Tuhan. Jika Tuhan berkata, engkau akan keluar dari keterpurukan, itu akan keluar. Tak seorang pun yang bisa membatasi ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang kekal, Allah yang peduli, Allah yang mau senantiasa membangun sebuah relasi dengan kita, Allah yang peduli senantiasa masa-masa kehidupan kita. Tapi satu hal, hubungan kita dengan Tuhan menjadi hubungan yang penuh di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, perjalanan kehidupan kita ini masih panjang. Pemuda-pemudi dan remaja yang Tuhan kasih, berusahalah untuk menenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Berusahalah untuk membuat hidupmu senantiasa hidup di dalam berkenan kepada Tuhan. Karena tujuan kekristenan itu, tujuan orang yang percaya itu hanya untuk menenangkan hati Tuhan. Karena menenangkan hati Tuhan itu keluar dari hati kita yang paling dalam, keluar dari hidup kita yang senantiasa hidup di dalam kesetiaan dan hidup di dalam kebenaran. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada jalan lain selain kita mau menenangkan hati Tuhan. Menenangkan hati Tuhan menjadi sebuah hal yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Bukan hanya bahwa saya melayani Tuhan, bukan hanya bahwa saya ini rajin untuk melakukan kegiatan. Itu semuanya berguna, itu tidak salah semua. Tetapi yang menentukan segala sesuatu bahwa hidupmu itu adalah menenangkan hati Tuhan, tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Dan tidak bisa kita bohongin itu, karena Tuhan tahu menilai, Tuhan tahu apa yang sesungguhnya dia terima. Bagaimana Henokh menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitar dia. Dia tidak mau mengusik hal-hal yang ada di sekelilingnya, walaupun
engkau tidak gaul, itu tidak jadi masalah. Tetapi berjalanlah bahwa hidupmu itu menjadi hidup yang menenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bertanya bagi diri kita, apakah aku menenangkan hati Tuhan? Dan kami mengundang pemain musik untuk hari ini.